شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kajian kita Fathul Muin keterangan Syekh Zainuddin Al-Maribari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi fid dharain. Masih pada pembahasan sunah-sunah ya di hari Jumat. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan sunnah akum wa tatayyub, sunnah memakai imamah dan juga sunnah memakai wangi-wangian. Sekarang bagaimana? Ya, baik. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Wa sunna insatun ay sukutun ma'a isgha'in li khutbatin. Wa yusannu dhalika wa illam yasma'il khutbata ويسن ذلك وإن لم يسمع الخطبة. نعم، الأولى لغير السامع أن يشتغل بتلاوة والذكر سرا، ويكره الكلام ولا يحرم خلافا للأئمة الثلاثة حالة الخطبة لا قبلها، ولو بعد الجلوس على المنبر ولا بعدها ولا بين الخطبتين ولا حال الدعاء للملوك ولا لداخل مسجد إلا إن اتخذ له مكانا واستقر فيه. Baik. Pada pembahasan kali ini ya, ini Syekh membahas tentang sunnah ya mendengarkan khutbah ya. Jadi di mazhab Syafi'i ya, mendengarkan khutbah bagi para jamaah ya hukumnya adalah sunnah ya, tapi jangan karena sunnah akhirnya ditinggalkan ya, tidak juga. Jadi ini sunnah ya, karena sunnah maka kita kerjakan seperti itu ya. Nah, nanti disebutkan juga khilafan li a'immatis tsalatsah, bahwa hukum ini yang mendengarkan khutbah mazhab Syafi'i ini menyendiri di antara tiga mazhab yang lain. Nah, tiga mazhab yang lain, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, ya mazhab Imam Ahmad, itu semuanya menyatakan wajib mendengarkan khutbah. Adapun mazhab Syafi'i ya, hukum mendengarkan khutbah adalah sunnah. Oleh sebab itu maka ya ya di sini ada perbedaan pandangan di antara para ulama gitu ya. Di mazhab Syafi'i sendiri itu hukumnya sunnah. Tapi bukan berarti ya kita diperlu ngobrol seenaknya aja gitu ya ketika khutbah ya. Nah itu juga tidak tidak elok juga ya. Sehingga nanti kalau misalkan lagi khutbah ya, banyak yang berbicara segala macam, nanti akan tashwish, akan mengganggu jamaah yang lain yang sedang fokus untuk mendengarkan khutbah seperti itu. Taib. Wa sunna insat, dan disunahkan
insot, ya, ai sukut. Insot itu adalah sukut ma'a isgha, yaitu berdiam, diam ya. Insot disunahkan untuk diam, sukut, ya, tidak berbicara. Ma'a isgha bukan hanya diam saja tidak berbicara, tapi tidak mendengarkan, enggak, ya. Jadi sunnahnya itu adalah insot. Insot itu sukutun ma'a isgha, diam, ya, tidak berbicara, dan juga mendengarkan isgha, ya, mendengarkan dengan seksama. Ya. Nah, maka kalau misalkan cuma diam saja tanpa mendengarkan, itu bukan insot. Itu bukan kategori insot. Karena insot itu adalah sukutun ma'a isgha. Makanya disebutkan di sini, ya. Fa idzan fakka sukutu 'anil isgha'i fala yusamma insatan. Nah, kalau misalkan sukutnya itu berlepas dari isgha mendengarkan, maka itu tidak disebut insot. Sedangkan perintahnya adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Jika diperdengarkan, dibacakan, ya, Al-Qur'an pada kalian, maka dengarkanlah. Ya, fastami'u lahu wa ansitu. Dan itu tegaskan lagi, dengarkanlah dan diam sambil mendengarkan. Ya, ansitu. Baik. Li khutbatin. Nah, ya, kita disuruh mendengarkan apa? Khutbah. Khutbahnya imam. Wa yusannu dzalika wa illam yasma'il khutbata. Dan disunahkan mendengarkan khutbah walaupun, ya, walaupun khutbahnya itu tidak terdengar, walaupun dia tidak mendengarkan khutbah. Ya, misalkan kalau zaman dulu mungkin karena tidak ada mikrofon, ya, karena tidak ada mikrofon, ya, sehingga dan masjidnya itu besar, ya, sehingga yang jauh itu tidak terdengar, ya, yang jauh itu tidak terdengar. Kalau zaman sekarang mungkin, ya, kalau zaman sekarang, ya, karena ada mikrofon sehingga yang jauh pun juga ikut terdengar, gitu ya. Bahkan bukan hanya di masjid saja terdengar, bahkan bisa sampai keluar masjid seperti itu, ya. Nah, jadi tetap disunahkan untuk diam, ya, walaupun dia tidak mendengarkan khutbah, ya. Tapi nanti di sini disebutkan, ya, bukan hanya diam saja. Kalau diam saja tapi tidak karena gak kedengaran akhirnya dia diam, ya, akhirnya nanti tidur apa segala macam, itu bukan, ya. Yang disunahkan ketika dia tidak terdengar khutbahnya karena terlalu jauh posisinya, apa, ya, na'am al-aula li ghairi sami'i ay yashtaghila bi tilawati wa dzikri sir. Ya, maka yang afdol, yang aula bagi yang mendengarkan atau bagi yang tidak mendengarkan, ya, yashtaghila bi tilawati. Yang tidak terdengar ini, bagian tidak terdengar itu untuk menyibukkan dirinya dengan apa? Dengan tilawah. Ya, dia tilawah. Wa dzikr, dan juga dengan berzikir. Sir. Ya, secara lirih. Nah, ini sudah kita sebutkan. Apa sih dobit sir itu? Sir dengan jahar. Sudah kita sering singgung berkali-kali bahwa yang namanya sir itu adalah membaca dan memperdengarkan kepada dirinya sendiri saja. Kalau terdengar oleh orang lain itu namanya bukan sir, tapi itu jahar. Ya, sudah masuk ke kategori jahar. Jadi dia menyebutkan diri dengan tilawah dan zikir, ya, dengan sir, sehingga tidak orang lain tidak terganggu, gitu ya. Nah, di sini tidak disebutkan sholat sholatu ala nabi, padahal, ya, sholawat kepada nabi itu merupakan ibadah yang afdol, ya, apalagi di hari Jumat, ya. Makanya di sini Imam Syubrul Malisi itu menyebutkan, ya, bal yanbaghi an yuqal innal afdala lahu ishtighaluhu bis salati 'ala nabi muqaddaman 'ala tilawati li ghairi suratil kahfi wa dzikri li'annaha syi'arul yaum. Ya. Nah, bahkan yang lebih afdal baginya adalah menyibukkan diri dengan salawat kepada Nabi. Nah, itu lebih didahulukan daripada tilawah.
ya, didahulukan daripada tilawah. Tentu tilawahnya selain daripada surat Al-Kahfi ya. Karena kalau surat Al-Kahfi itu termasuk juga syiar di hari Jumat tersebut ya. Jadi lebih didahulukan daripada tilawah selain surat Al-Kahfi. Nah, yang lebih didahulukan adalah sholawat ala Nabi. Kemudian juga lebih didahulukan daripada zikir, gitu ya. Kenapa? Li'annaha syiarul yaum. Karena sholawat kepada Nabi itu adalah syiarul yaum, ya, syiar di hari itu, ya. Syiar di hari itu kan kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat, gitu ya. Sirron bihaitsu la yushawwish 'alal hadirin, ya. Ya, sirron ya, ketika dia kenapa sir? Karena supaya tidak mengganggu yang lain. Wa yukrahul kalam wala yahrum. Ya, wa yukrahul kalam wala yahrum. Ini penegasan aja ya, penegasan dari apa yang sudah diterangkan bahwa sunnah, nah berarti lawannya adalah makruh ya. Wa yukrahul kalam, dan makruh berbicara ya, makruh berbicara. Wala yahrum, dan tidak haram. Nah, di sini kenapa konsekuensi hukum yang diambil mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i itu sunnah. Kenapa bukan haram sebagaimana imam yang tiga imam tersebut? Padahal ada hadis atau perintah ya yang ada di Al-Qur'an tadi kan, wa ansitu itu perintah. Al-aslu fil amri lil wujub kan, kaidahnya seperti itu. Bahwasanya secara asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Tapi kenapa Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa hukumnya itu sunnah? Ya. Terlebih lagi ada hadis yang secara tegas bahwa memang ketika khutbah itu kita harus mendengarkan. Nah, sebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhutub faqad laghawta." Ya. Jika kamu mengatakan kepada temanmu ansit, diamlah pada hari Jumat, wal imamu yakhutub, dan imam sedang berkhutbah, faqad laghawta, maka kamu telah melakukan lagu, ya, hal yang sia-sia. Nah, karena di sini ada hadis yang ta'arud, yang secara zahirnya itu ta'arud atau kontradiksi. Ya. Apa hadis yang secara zahirnya ta'arud? Yaitu khabar atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ati qama a'rabiyyun faqala ya Rasulullah halakal mal wa ja'al iyal fad'u Allah lana farfa'a yadayhi wa da'a. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ya ada seorang Arab Badui itu berdiri lalu mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, harta kami telah binasa, itu telah tidak ada. Ya, wajah al-ayal, dan keluarga kami kelaparan. Fada'ullah lana, maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Lalu farfa'a yadayhi, lalu Rasulullah SAW ya mengangkat tangannya dan berdoa. Nah, di sini syahidnya adalah ya seorang Arab Badui itu dia tiba-tiba ya ketika Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba dia menyela gitu ya, langsung berkata kepada Rasulullah seperti itu ya. Nah, kemudian juga bukan cuma satu hadis saja, tapi juga ada hadis yang lain ya, hadirkan dengan hadis sanad sahih juga ya, Baihaqi meriwayatkan dari Anas juga, sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan dakhala wan nabiyyu yakhutub yaumal jumu'ah. Saya ada seseorang yang masuk ke dalam masjid dan Nabi kondisinya sedang berkhutbah pada hari Jumat. Faqala mata sa'ah. Lalu seorang itu mengatakan kepada Nabi, mata sa'ah, ya, kapan kiamat itu terjadi? Fa'uba an-nasu ilaihi bisukut. Ya. Kemudian ya pada saat itu para sahabat yang lain itu mengisyaratkan kepada dia untuk diam. Falam yaqbal. Nah, tapi enggak mau. Orang ini enggak mau diam. Ya, wa'adal kalam, kemudian mengulang kembali ucapannya.
Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma'adatta laha, ya, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat. Nah, kemudian orang itu menjawab, hubbullah wa rasulih, ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah menjawab lagi, innaka ma'amman ahbabta, sesungguhnya yang engkau bersama yang engkau cintai. Ya. Nah, syahidnya apa? Syahidnya wajhu dilalati annahu sallallahu alaihi wasallam dia lam yunkir alaihi kalam. Nah, jadi syahidnya di situ apa? Rasulullah tidak mengingkari di hadis yang pertama maupun hadis yang kedua ini, ya. Rasul tidak mengingkari sama sekali orang yang apa namanya? Perkataan dia. Ya, perkataan dia. Walam yubayyin lahu wujubas sukut, ya, dan tidak menjelaskan kepada mereka, ya, apa kewajiban untuk diam. Nah, sebab itu maka disimpulkan bahwa perintah baik yang ada dalam hadis maupun yang ada dalam ayat Al-Qur'an tadi itu bersifatnya bukan sifatnya wajib, ya, tapi sifatnya, ya, sunnah. Nah, ini salah satu thariqah, ya, atau cara bagaimana mengkomparasikan ayat dan hadis yang secara zahirnya, ya, yang secara zahirnya itu kontradiksi. Ya, ini caranya yang diambil atau yang ditempuh oleh Imam Syafi'i. Nah, mungkin di mazhab yang lain memiliki cara yang berbeda, maka menyimpulkan dengan hukum yang berbeda seperti itu. Ya. Izin sebentar ya. Wa yukrahul kalam wa la yahram, dan berbicara yang makruh dan tidak haram. Khilafan lil a'immati tsalatsati khalal khutbati. Berbeda kesimpulan hukumnya dengan yang diambil oleh Imam tiga, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Halatal khutbati, yaitu ketika sedang khutbah, ya. La qablaha, bukan sebelum khutbah. Nah, kalau sebelum khutbah, nah itu tidak ya, walau ba'dal julusi 'alal mimbar, walaupun, ya, setelah di atas mimbar. Nah, adapun ketika misalkan kan habis duduk di atas mimbar, azan, ya. Nah, di situ kemakruhannya, misalkan kita ngobrol dengan yang lain. Nah, kemakruhannya bukan karena khutbahnya, ya, ya, tapi kemakruhannya karena larangan yang lain, yaitu apa namanya, dia tidak fokus mendengarkan azan dan juga fokus untuk menjawab azan, gitu ya. Nah, jadi beda kemakruhannya di situ. Baik. Wala ba'daha, dan tidak juga setelah khutbah. Nah, setelah khutbah itu juga tidak makruh hukumnya. Ya. Wala bainal khutbataini, dan juga tidak makruh berbicara di antara dua khutbah ketika apa namanya khotib, ya, khotib itu duduk di antara dua khutbah. Nah, di situ misalkan jamaah itu ngobrol dengan lain, maka tidak ada kemakruhan, walaupun ya disunahkan ya, di situ ya, ketika itu dia membaca doa, gitu ya. Kan salah satu saatul ijabah, ya, waktu diijabahnya doa di hari Jumat, salah satu pendapatnya adalah, ya, setelah gitu ya. Kemudian juga di hari Jumat, ya, dia disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Jadi ketika imam duduk di antara dua khutbah, ya,
maka kita istighlal ya, kita manfaatkan waktu tersebut imma doa, imma dengan doa ya, atau imma sholawat ya, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wala halat du'a lil ya. Wala halat du'a lil muluk. Dan juga tidak makruh berbicara ketika khotib ini mendoakan pemimpin ya, tidak mendoakan. Karena kenapa? Karena doa kepada pemimpin itu bukan termasuk rukun ya. Karena yang rukun itu adalah doa untuk muslimin ya, secara umum, bukan dikhususkan untuk para pemimpin saja ya. Kalau ketika doa ditunjukkan kepada para pemimpin ya, nah itu karena bukan termasuk rukun, maka tidak makruh untuk berbicara ya ketika doa yang dikhususkan untuk para pemimpin. Begitu juga at-tarad ya sahabat ya, mengucapkan ketika khotib itu mendoakan para sahabat ya, at-taradi, mendoakan ridho, maksudnya semoga at-taradi di sini ya mengatakan radhiyallahu taala anhum kepada para sahabat ya. Karena at-taradi itu ada makomnya doa, ada makomnya ikhbar ya. Kalau selain daripada sahabat itu doa ya, kalau kepada sahabat itu khobar atau mengabarkan, menginfokan bahwasanya para sahabat itu dinaungi ya, atau Allah ridho kepada mereka. Wala lidakhili masjidin, dan juga tidak makruh juga bagi lidakhili masjidin fi asnail khutbah, bagi orang yang masuk ke masjid ketika sedang khutbah ya, masuk masjid ketika sedang illa, nah di sini ada pengecualiannya, illa ini takhadha lahu makanan, kecuali dia sudah menetapkan tempat di mana dia duduk, wastaqarra fihi, dan juga dia sudah tetap di situ ya. Jadi bagi yang masuk kemudian sudah tahu tempatnya di mana ya, sudah tahu tempatnya di situ misalkan, dan dia duduk di situ, maka dia di situ baru makruh ketika dia kalau yang baru masuk saja belum duduk ya, belum menetapkan tempat, nah di situ tidak makruh bagi dia. Tapi kalau sudah menetapkan tempat dan duduk di situ, maka makruh dia berbicara. Wa yukrahu lidakhilis salamu, wa yukrahu lidakhilis salam, dan makruh bagi yang masuk masjid ya, assalam, mengucapkan salam. Salam bagi siapa? Alal mustami', bagi yang hadir pada kesempatan khutbah. Ya. Wa illam ya'khudh li nafsihi makanan, walaupun dia belum mengambil tempat untuk duduk. Alasannya kenapa? Salam di sini makruh padahal hukum asalnya adalah sunnah, ya kan? Listighalil muslim alaihi. Ya, listighali al-muslim alaihi, atau listighali al-musallam alaihi. Listighali al-musallam alaihi. Karena yang diucapkan salam itu sedang sibuk ya. Sedang
sedang tidur. Sedang sibuk apa? Mendengarkan khutbah. Ya. Nah, karena sedang sibuk mendengarkan khutbah, maka makruh baginya untuk diucapkan salam. Nah, tapi bukan berarti ketika dia misalkan kelupaan ya, atau bukan lupa, misalkan dia ya mungkin lupa ya, terus ya tiba-tiba dia ngucapin salam, ya, lupa. Dia ngucapin salam, assalamualaikum. Nah, kalau diucapkan salam, maka apakah wajib untuk menjawab atau tidak? Nah, di sini dikatakan fa'in salama lazimahumur raddu. Fa'in salama lazimahumur raddu. Nah, kalau misalnya dia ucapkan salam, maka wajib untuk dijawab. Ya. Jadi walaupun hukumnya sudah berubah dari sunnah, ya, tadi ucapan salam dari sunnah jadi makruh, tapi bagi yang diucapkan salam itu wajib tetap hukumnya sama, wajib untuk menjawab. Ya, sama tetap wajib untuk menjawab. Baik. Nah, kenapa? Karena li'anna karahatahu laysat dzatiyah, karena kemakruhannya ini tidak independen, tidak independen karena ada faktor lain. Ya. Makruhnya salam di situ bukan karena salam itu makruh, bukan karena ada sebab lain yang menyebabkannya dia makruh, yaitu istighfar musallam alaihi. Yang diucapkan salam, yang diberikan salam itu tadi dia sedang sibuk mendengarkan khutbah, jadi makruh di situ kalau misalnya ucapkan salam. Baik. Wa yusannu tashmitul 'atisi, dan disunahkan ya, dan disunahkan untuk mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin. Bagi orang yang bersin dan dia tetap mengucapkan alhamdulillah ya. Kalau misalkan bersih dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita disunahkan untuk tashmid. Tashmid itu kita mengucapkan yarhamukallah. Misal tashmid. Nah, makanya untuk kesunahan tashmid, nah itu ada syaratnya. Pertama, ayyahmadallah ta'ala al-atisu. Nah, orang yang bersin tadi mengucapkan hamdalah. Wa alla yazida 'ala thalath. Nah, ini syarat yang kedua, ya. Bersinnya tidak lebih dari 3. Wa la yakuna bisababin, ya. Ya, tidak ada penyebab gitu kan. Ya, alamiah gitu ya bersin. Nah, berdasarkan hadis, idza atasa ahadukum fahamidallaha ta'ala fashabbitu fa illam yahmadillah fala tushabbitu. Ya. Jika ada orang yang bersin dan dia mengucapkan hamdalah, maka ucapkanlah ya rahmatullah. Kalau misalkan dia tidak mengucapkan hamdalah, maka jangan ucapkan ya. Nah, juga hadis idza tasahadukum falyushammit jalisuhu wa in zada ala thalathin fa huwa mazkum wa la yushammat ba'da thalath. Ya. Jika ada yang bersin di antara kalian, maka ucapkanlah temannya itu ya, ucapkan ya rahmatullah. Kalau lebih daripada 3, maka dia itu mazkum, dia sedang sakit pilek ya. Dan tashmid setelah 3 kali. Baik. Warraddu alaihi. Warraddu alaihi, dan disunahkan juga ya menjawab ya
dan menjawab untuk si yang bersin tadi, ya, Allah. Atau bisa juga yang dimaksud adalah ketika misalkan kita sudah yarhamukallah, nah nanti yang bersin itu menjawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih. Dan itu disunahkan juga untuk menjawab itu, ya. Dan tidak ada kemakruhan karena pertama mendengarkan khutbah itu sunnah, ya, dan menjawab orang yang bersin, nah itu juga itu ibadah sendiri gitu, ya, jadi tidak bertentangan. Idza atasa ahadukum falaqul alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau misalnya dia bersin, ucapkan alhamdulillah. Kalau misalkan dia sudah mengucapkan alhamdulillah, maka temannya mengucapkan yarhamukallah. Kalau dia mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslih. Wa raf'us sauti. Nah ini juga. Nah ini sunnah yang selanjutnya. Ay wa yusannu raf'us sauti min ghairi mubalaghatin bis salati was salami alaihi sallallahu alaihi wasallam inda dzikril khatibi ismahu aw wasfahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan disunahkan untuk meninggikan suara tanpa terlalu berlebihan. Ya, tanpa berlebih-lebihan. Min ghairi mubalaghah. Apa? Bis salati, ya, ketika mengucapkan sholawat wassalam alaihi, dan sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda dzikril khatibi ismahu aw wasfahu, ketika khatib menyebutkan nama Nabi atau sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika misalkan ya ada ayat, ya, suka dibaca ketika khutbah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, nah kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhuna, ya, qala syekhuna, berkata Syekh kami itu Imam Ibnu Hajar al-Haytami, wala yab'uduna at-taraddi 'an as-sahabati bila raf'i sauti wa kadza ta'minu li du'a'il khatibi. Dan tidak aneh juga kalau misalkan disunahkan, ya, walaya ba'ud itu, dan tidak jauh, ya, tapi kebanyakan ba'id artinya dikatakan aneh atau misalkan dikatakan diterjemahkan macam-macam lah tergantung konteksnya, gitu, ya. Ya, lebih simpelnya kita terjemahkan dan juga disunahkan, ya, at-taraddi, ya, mengucapkan radhiyallahu taala kepada para sahabat. Jika disebutkan sahabat, maka di situ kita disunahkan juga untuk mengucapkan radhiyallahu taala. Ya, dan tadi kita sudah sebutkan bahwa boleh nggak selain sahabat itu kita ucapkan juga radhiyallahu taala? Boleh, ya. Kalau makomnya adalah doa, bukan ikhbar, bukan informasi, ya. Karena kalau makomnya informasi, kita tidak tahu apakah seorang itu benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, kalau doa kita kan berhusnuzon. Berhusnuzon maksudnya mereka insya Allah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak ikhbar. Kalau ikhbar ini kan seakan-akan informasi dan kita sudah tahu, dan padahal kita tidak tahu sama sekali dan tidak ada info dari Rasulullah ataupun dari para sahabat, dari Allah ataupun Rasul terkait dengan info tersebut kepada selain sahabat. Sedangkan kalau sahabat itu sudah ada informasinya di Al-Qur'an. Radhiyallahu taala anhum wa radu anhu, jelas, ya. Makanya
Kalau makomnya ikhbar itu kepada para sahabat. Kalau makomnya doa itu kepada selain sahabat. Kalau sahabat itu dua langsung, doa dan ikhbar. Jadi kalau selain sahabat itu cuma doa saja. Makom. Jadi boleh ya, boleh. Ya. Terusnya juga apa namanya? Ketika ada almarhum, ya al-maghfurlah. Walaupun sigotnya adalah sigot ikhbar, ya sigotnya adalah sigot ikhbar, sigot informasi, redaksi informasi, tapi itu makomnya bukan makom informasi, makomnya doa. Ya makanya boleh kita sebut almarhum. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Ya, itu banyak di dalam bahasa Arab itu. Ya. Secara lafaznya, secara redaksinya itu ikhbar informasi, tapi maknanya itulah doa. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ada kalam itu. Syaiyatu lafzan khobarun lafzan wa insyaiyatu makna. Secara lafaz dia khobar, tapi secara makna dia doa. Al-maghfur lahu, semoga Allah memberikan ampunan kepadanya. Nah itu. Ya bukan informasi, kalau informasi berarti sekarang itu jazm, dia sudah memastikan bahwasanya dia dapat ampunan, oh dia dapat rahmat. Nah kita kan nggak bisa memastikan. Kalau Rasulullah ya kita bisa, tapi kalau selain Rasulullah ya kita tidak bisa memastikan. Ya, tapi kita hanya bisa berdoa. Makanya almarhum al-maghfur lahu, makomnya adalah makom doa. Baik, kita di sini. Dan butorot yang sah. Bila raf esotin, ya tanpa meninggikan apa namanya suaranya ketika sahabat disebutkan nama sahabat di dalam khutbah kita atau sahabat secara umum, ya maka kita sunahkan untuk mengatakan radhiyallahu anhu tanpa meninggikan suara. Kalau meninggikan suara, nah, di situ ya di situ jadi tidak sunnah lagi. Nah berbeda dengan sholawat, nah itu boleh untuk kita meninggikan suara tapi tanpa mubalaghah, tanpa berlebihan. Ya. Maka ta'minu li doa khutib. Ya. Dan juga mengaminkan, ya, mengaminkan doa khutib. Ya, disunahkan, tapi tanpa raf'u sautin, tanpa meninggikan suara. Ya. Jadi kita tetap sunnah untuk mengaminkan, ya. Jangan kita tidak mengaminkan, diam. Gitu. Ya. Karena kan kalau doa ya kita sunnahnya untuk mengaminkan. Bahkan tidur masalah lagi gitu ya. Baik. Wa tukrahu ya. Ayo betul. Wa tukrahu tahriman walau liman lam talzam kul jumu'atu ba'da julusil khatibi 'alal mimbar wa illam yasma'il khutbata salatu fardhi. Jauh sekali naibul fa'il. Baik. Wa tukrahu, dan makruh karahata tahrim, makruh secara haram, haram lah ya. Walaupun di dalam usul fikih ya, kalau kita membahas usul fikih itu mazhabnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i di dalam usul fikih atau mazhab mutakallim, mazhab ahli kalam yang kan kalau metode usul fikih itu kan ada 3 ya, secara umum itu ada 3. Yang pertama itu mazhab mutakallimin, metodenya itu apa namanya, metode kalam ya, metode ilmu kalam, karena banyak pembahasan akidah di dalam memuat bahasan akidah di dalam ilmu usul fikihnya, atau juga karena pembahasan itu benar-benar teoritis, tidak hanya sedikit menyentuh tatanan praktek gitu ya. Itu mazhab mutakallim. Jadi ada mazhab fuqaha, mazhab ahli fikih yang lebih menyentuh tataran praktek dibandingkan teori. Ada yang mustawajah, ada yang menggabungkan dua metode tersebut, metode mutakallimin dan metode
di dalam usul fikih madzhab Syafi'i ini banyak yang ikut metode taklid. Ya. Nah, tapi dalam prakteknya, jadi apa yang dipaparkan di dalam usul fikih ternyata berbeda, terkadang berbeda gitu, yang dipraktekkan di dalam kitab fikih. Salah satunya ini, misalkan makruh di dalam usul fikih, mazhab Syafi'i hanya membagi makruh itu tidak dibagi menjadi makruh tanzih dan makruh tahrim. Ya. Makruh ya makruh bagi mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab Abu Hanifah yang membagi makruh itu menjadi dua, makruh tahrim sama makruh tanzih. Bedanya apa? Kalau makruh tahrim tanzih itu adalah ketika dia dikerjakan, ya ketika dia dikerjakan, dia tidak mendapatkan dosa. Kalau ditinggalkan dia dapat pahala. Nah, kalau makruh tahrim, dia dikerjakan dapat dosa, sebagaimana haram itu sendiri. Cuma bedanya dengan haram, ya, makruh tahrim itu dalilnya tidak qat'i. Dalilnya tidak, sifatnya tidak pasti, gitu ya. Masih bersifat zonni, ya. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak validkah dalilnya di situ. Ya, intinya masih bersifat zonni. Gitu. Berbeda dengan haram. Kalau haram itu dalilnya qat'i, ya, dalilnya kuat. Ya. Makanya secara usul fikih mazhab Syafi'i itu tidak membedakan makruh itu. Ya, makruh itu ya makruh. Mau dalilnya zonni atau qat'i, yang namanya makruh adalah ketika dia dikerjakan tidak dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ya. Oh, tapi ternyata di sini, ya, secara praktek ternyata menyebutkan istilah makruh tahrim atau karohat tahrim. Makruh tahrim. Ya. Pada intinya maksudnya karohat tahrim itu adalah haram itu sendiri, ya, haram itu sendiri. Mungkin secara dalil, ya, yang membedakan hanyalah dalilnya, apakah dalilnya kuat atau tidak. Nah, itu yang membedakan antara haram dengan makruh tahrim. Baik. Wa tukrahu tahriman. Walau liman lam talzamhul jumu'atu, walaupun yang bagi yang tidak wajib Jumat baginya. Ya. Seperti siapa yang tidak wajib Jumat? Seperti hamba sahaya, musafir, ya, musafir, dan juga perempuan. Wa illam yasma'il khutbah, walaupun dia tidak mendengarkan khutbah. Apa? Salatu fardin. Salat fardu. Jadi makruh apa? Apa yang dimakruhkan? Itu salat fardu. Zuhur misalkan. Ya. Nah, tadi yang hamba sahaya, musafir, dan perempuan tadi, kalau dia misalkan hadir, ya, ketika pelaksanaan khutbah. Ya, ketika pelaksanaan khutbah, dia hadir tuh, dia ikut sholat Jumat. Mereka yang tidak wajib sholat Jumat ikut sholat Jumat dan mendengarkan khutbah. Nah, kalau dia ikut mendengarkan khutbah, maka dia haram untuk sholat wajib di situ. Ya, haram. Ya. Ya, jadi haram ketika itu. Walau fa'itatin atau walau fa'itatun. Walau fa'itatun tadzakkaroha al-an, walaupun itu sholat qadha. Dia lupa misalkan. Baru ingat sekarang pas lagi khutbah. Wa illa zimathu fauran, walaupun itu sholat qadhanya wajib dilaksanakan segera. Au naflin, ataupun sholat sunnah. Walau fi halid du'ai lis sultan, walaupun ketika
keadaan doa ya untuk pemimpin ya. Tadi kan kalau berbicara kita diperbolehkan ya ketika dalam keadaan doa kepada pemimpin gitu ya. Nah sekarang sholat, walaupun itu sholat sunnah itu tidak boleh, haram hukumnya walaupun ketika doa untuk pemimpin gitu ya. Jadi beda. Nah ini nanti selain daripada sholat tahiyatul masjid, apa? Karena nanti sholat tahiyatul masjid bagi yang baru datang itu tetap disunahkan. Ya. Wal aujahu anha la tanakidu ka sholati bil waqtil makruh bal aula. Nah, maka yang lebih rajih orang yang sholat fardu, sholat qadha ataupun sholat sunnah ya, padahal posisi dia sedang mendengarkan khutbah, nah itu tidak sah sholatnya sebagaimana sholat ketika waktu yang dimakruhkan, di waktu yang dimakruhkan ya, pada asar, pada subuh ya, itu kan sholat yang dimakruhkan. Bal aula, bahkan lebih utama. Wa yajibu alaman bi sholatin takhfifuha, dan wajib bagi yang sedang sholat. Nah sekarang konteksnya beda, dia lagi sholat tiba-tiba khutbah, nah itu beda ya konteksnya beda. Jadi dia sholat tiba-tiba khutbah, nah sudah tahu dia khutbah dan sudah tahu imamnya berkhutbah, maka yang sholat ini takhfif, dia wajib untuk mentakhfif, untuk meringankan sholatnya. Bi an yaqtasiru ala aqalli mujzi'in inda julusihi alal mimbar. Ya, jadi hanya sekedar melaksanakan yang minimal aja, ya, yaitu yang wajib-wajibnya saja, yang rukun-rukunnya saja. Ketika inda julusihi alal mimbar, ketika imamnya sedang duduk di atas mimbar. Wa kuriha lidakhili tahiyatun fawwatat takbiratul ihram in shallaha. Dan makruh bagi yang masuk ke masjid dan dia belum sholat tahiyat untuk melakukan sholat tahiyat. Nah, tapi jangan berhenti di sini, jangan wakaf di sini ya. Kalau wakaf di sini atau berhenti di sini nanti maknanya rancu gitu kan. Kan tadi saya bilang kecuali sholat tahiyatul masjid maka itu disunahkan bagi yang baru masuk dan belum sholat tahiyatul masjid walaupun sedang khutbah. Karena memang ada perintahnya juga dari Rasulullah gitu kan di hadis. Tapi di sini kok makruh hukumnya? Nah, makruhnya bagi siapa? Bagi orang yang masuk masjid dan dia belum melaksanakan tahiyat, yang mana ketika dia melakukan tahiyatul masjid itu dapat dia tidak dapat takbiratul ihramnya imam. Kalau misalkan dia sholat tahiyatul masjid di sini fawatat, nah di sini yang menjelaskan fawatat, yang dia menghilangkan takbiratul ihram, yang tidak dia dapat takbiratul ihram insyaallah ketika dia sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi yang makruh bagi siapa? Bagi yang dia belum sholat kemudian dia sholat ya, dan kalau dia sholat dia tidak dapat takbiratul ihram ya imam ya. Wa illa, nah kalau misalkan masih sempat dapat takbiratul ihramnya imam, wa illa fala tukrah, maka tidak makruh. Bal tusannu, bahkan sunnah bagi yang belum sholat tahiyatul masjid ya, dia disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum dia duduk gitu. Ya. Nah, lakin yalzamuhu takhfifuha. Ya, tapi tetap tetap dia mentakhfif ya, meringankan sholatnya. Tadi apa kategori ringan? Bi ayyaqtasir ala wajibat ya. Dia hanya mencukupkan dengan yang rukun-rukunnya saja, yang wajib-wajibnya saja. Nah, berdasarkan hadis apa? Ya ya Sulaik ya, kum farqa rakaataini wa tajawaz fihi. Ya, dirilah dan sholatlah 2 rakaat dan bersegeralah untuk bersama rakaat itu. Idza jaa ahadukum yawmal jum'ati wal imam yakhthub falyarka raka'ataini wal tajawuz fihi. Ya. Kalau
seorang di antara kalian itu datang ketika hari Jumat dan imam sedang khutbah, maka sholatlah 2 rakaat. Wal yatajawaz fihi ma, dan lakukan itu secara segera, ya. Jadi jangan jadi berkata tajawaz itu kan kita berkata kita lewat gitu aja gitu, ya. Bukan berlama-lama kita salat, jadi takhfif, ya, hanya melakukan yang wajib saja. Kama qalahu Syekhuna, sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Hajar. Baik, wa kuriha ihtibaun, ya, kuriha ihtiba. Ya. Dan makruh duduk dalam dengan posisi ihtiba. Apa itu ihtiba? Ayyajma'a ar-rajulu dhahrahu wa saqaihi bi thawbin aw yadayhi aw ghairihima. Ya. Jadi dia menggabungkan, ya, menyandarkan atau menggabungkan antara punggungnya dengan betisnya itu dengan tangan atau dengan pakaian. Jadi berkata kakinya itu, ya, dia peluk kakinya lah, berkata dia peluk kakinya, jadi duduk sambil meluk kakinya. Nah itu wakuriha ihtiba'un halat khutbah. Makruh duduk dengan posisi ihtiba ketika khutbah, karena ada larangan. Hikmahnya apa? Karena yajli gunaum, ya, bikin ngantuk, bikin tidur. Faya'rid taharatahu lin naqdi. Nah, kalau tidur ya akhirnya, nah itu dia. Kalau tidur dalam posisi seperti itu kan nanti kondisi maaf duburnya itu kan kebuka. Kalau kebuka tidurnya maka itu jadi tidak, atau dia batal, ya. Dia jadi batal wudunya. Karena kan tidur tidak membatalkan wudu kalau misalkan dia terjaga, ya, posisi ininya rapat gitu, ya, dan pantatnya itu dia nempel dengan lantai, dengan tanah, terjaga, maka tidak batal. Kalau tidak terjaga itu, ya, terbuka dalam kondisi terbuka, batal. Nah, jadi kalau misalkan itu kan tadi hikmahnya, ya. Kalau hikmah itu hilang, nah, kalau ilat itu hilang, ya, apakah hukumnya menjadi hilang juga, kemakruhannya menjadi hilang? Nah, ada indikasi ke arah sana juga. Makanya kata Imam Ibnu Ziyad Al-Yamani, "Idza kana ya'lam min nafsihi adatan annal ihtiba yazidu fi nasyatihi fala basa." Kalau misalkan tambah semangat, malah tambah bikin semangat, bukan tambah ngantuk gitu, ya, maka enggak apa-apa. Fala basa. Ya. Jadi makanya larangan tadi itu karena ditakutkan dia terbawa tidur, dia ngantuk. Nah, kalau malah tambah semangat, tidak. Ya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan. Maksudnya hukum itu, ya, akan dia berotasi sama dengan berbarengan dengan illat hukumnya. Ya, hukum sebab dan akibat gitu, ya. Kalau sebabnya hilang maka akibatnya juga hilang. Taib. Wa katbu awraqin halataha fi akhiri Jumatin min Ramadan. Dan
makruh menulis, ya, menulis aurak, ya, menulis di kertas halatal khutbah, ketika, ya, ketika khutbah. Fi akhiri Jum'atin, di Jumat terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Ya, makruh al-hafaiz, ya. Mungkin zaman pada waktu itu ada apa namanya? Ada kebiasaan untuk menulis ini kali ya, Pak. Jimat, ya. Menulis jimat. Nah, mungkin ada yang menggembosi bahwa nulis di atas kertas, ya, jimat tadi di akhir Jumat terakhir di bulan Ramadan itu, ya, bisa kayak gini manfaatnya gini. Nah, ditegaskan di sini bahwasanya itu makruh. Karena kenapa? Karena harusnya dia mendengarkan khutbah, tapi dia malah menyibukkan diri dengan menulis seperti itu jimat tadi, gitu kan. Ya. Nah, terlebih lagi yang ditulis misalkan itu dengan lafaz-lafaz yang tidak diketahui maknanya, ya, tidak diketahui maknanya, maka hukumnya menjadi haram, gitu kan. Ya, makanya di sini sebutkan waqad jazama a'immatuna wa ghairuhum bi hurmati kitabati wa qira'atil kalimat al ajami allati la yuraf ma'naha. Ya. Imam Madzhab Syafi'i itu mengharamkan menulis dan membaca kata-kata yang tidak diketahui maknanya, karena bisa jadi kita nggak tahu maknanya, bisa jadi itu sihir kan, atau bisa jadi kalimat-kalimat kufur kan. Ya. Jadi yang makruh di sini adalah yang diketahui maknanya, tulisan yang diketahui maknanya. Ya. Kalau tidak diketahui maknanya, nah itu jadi hak. Nah, tapi jangan sampai langsung menjatuhkan hukum syirik, ya, karena hukum syirik ini nanti beda lagi babnya. Ya. Kalau syirik itu ketika dia sudah menduakan Allah. Ya. Nah, itu kan belum jelas apakah dia di situ ada lafaz-lafaz kesyirikan di dalamnya atau tidak, segala macam kita tidak tahu. Maka langkah preventifnya adalah kita menghukumi haram di situ. Nah, hukum selanjutnya apakah syirik atau tidak itu nanti harus tabayun dulu, gitu. Ya. Makanya tidak serampangan kita dalam menjatuhkan syirik, ya, seseorang. Ya. Jangan serampangan. Karena kenapa? Karena keislamannya dia itu sudah pasti dengan syahadat la ilaha illallah, yang mana dengan syahadat la ilaha illallah, ya, seseorang itu, ya, itu menjadi penyelamat dia nanti kelak di akhirat, ya. Itu sudah pasti tuh. Ya. Tiba-tiba kita hukumi dia misalkan syirik, keluar dari Islam, nah itu dengan sesuatu hal yang belum pasti, itu jangan, kita harus berhati-hati dalam menghukum itu, ya. Makanya kata Bu Orok tadi, ya, mungkin pada zaman itu ada mungkin, ya, suatu bidah yang seperti ini, gitu, ya. Bid'ah menulis tadi kan, menulis jimat misalkan, kalau ditulis di akhir Jumat di bulan Ramadan itu nanti gini gitu kan. Ada mitos seperti itu, gitu kan. Nah, dan dilarang sama ulama pada waktu itu. Nah, dihukumi makruh. Makruh kalau misalkan diketahui maknanya. Kalau nggak diketahui, misalkan nulis huruf hijaiyah apa gitu kan, nggak diketahui maknanya, maka jatuhnya haram. Nah, di sini makanya disebutkan bahkan wa in kutiba fiha, jika ditulis di kertas tersebut nahwu asma'in saryaniyatin yajhalu ma'naha, yajhalu ma'naha, ya, yajhalu ma'naha haruma, ya. Kalau ditulis di dalamnya, lihat di kertas tersebut itu nama-nama Syriani, ya, yang tidak diketahui maknanya, maka haram, ya, maka haram. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita coba
ya. Coba kembali pekan depan dengan sunnah-sunnah hari Jumat. Baik, kita tutup ya pertemuan kita dengan baca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.